Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua kelas 11 AKL 1, 2, dan 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih dapat berjumpa dan bersapa di YouTube ya, karena emang qadarullah hari ini kelas 11 itu ada pengambilan bukunya sih bukan ini ya, ini buku saya tapi buku yang dari pihak sekolah ya. Nah, alhamdulillah di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai berbagai hal tentang akad-akad yang ada di Bank Syariah. Nah, kemarin kita kan udah bahas tuh ya akad-akad yang ada di Bank Syariah, dan juga anak-anak sekalian sudah tahu akad-akadnya itu apa aja. Udah buat PR waktu yang lalu, iya kan? Nah, masih inget nggak ada apa aja? Nah ya, jadi di Bank Syariah itu ada namanya alurnya gitu ya. Alurnya apa? Yaitu dari proses penerimaan dana, pengumpulan dana dari nasabah yang kelebihan dana, terus disalurkan kembali ke nasabah yang mengumpulkan dana. Nah, di dalam proses tersebut kita bahas dulu ke yang akad yang ada di penghimpunan dana gitu ya. Nah, jadi gini ya anak-anak semua. Jadi di penghimpunan dana ada namanya, kalau kita penghimpunan dana ini ya pasti hubungannya sama nasabah yang membuka namanya tabungan ya. Ya enggak, kalau kita datang ke bank gitu ya, mau store apa gitu, store tabungan gitu ya. Kalau di bank konvensional gitu ya, mau apapun itu ya sama, namanya juga tabungan. Di penghimpunan kan ada namanya tabungan, giro maupun deposito gitu. Nah, itu aja. Tapi kalau di Bank Syariah itu nanti masih dijabarkan anak-anak ya. Jadi kita harus sesuai akad gitu ya. Jadi di penghimpunan dana pun juga ada namanya akad gitu ya. Itu nanti ada akad wadiah sama ada akad mudharabah. Ayo diinget-inget tadi apa ya. Nanti tulis di komentar apa yang akad apa yang ada di Bank Syariah ya, nanti sekalian buat absen gitu ya. Jadi satu tadi apa, akad wadiah, yang kedua akad mudharabah. Nah, ini diingat-ingat dulu ya anak-anak semua ya. Jadi ada dua. Kita di Bank Syariah nanti pasti kita ditanya mau nabung ibu gitu. Nah, di sini ada ini loh, ada tabungan wadiah, ada tabungan mudharabah, nanti dijelasin itu apa. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas dulu namanya wadiah gitu ya. Nah, pernah nggak anak-anakku semua nitip motor gitu ya, atau nitip buku deh. Kalau punya buku dititipin ke teman kalian. Ini aku nitip nih gitu ya, guys. Kalau panggilannya apa ya di ini? Nitip dong gitu ya misalkan ya. Kalau nitip misalnya si buku nih, kamu ngasih sesuatu nggak ke teman kamu, ataukah teman kamu yang kamu titipin ngasih sesuatu nggak ke kamu gitu? Coba. Kalau namanya titip berarti hanya nitip, ya udah ini aku titipin nih, ini aku nitip gitu ya, nitip gitu ya, akadnya nitip. Berarti kan nitip itu, kalau kita nitip berarti kan kita ya udah, kita nanti mau ngambil lagi ya. Kalau kita tadi nitip buku, ngambilnya juga buku, nggak mungkin nitip buku kembalinya jadi beras, kembalinya jadi emas, itu kan no gitu ya. Jadi ya udah, kalau kita nitip yang dapat ya apa yang sesuai yang kita titipkan tadi ya. Nah, yang itu kan titip ya, titip. Nah, berarti kalau namanya titip itu termasuk tadi kan ada dua ya, akad wadiah sama akad mudharabah. Ini yang di penghimpunan dana ya. Jadi apa namanya,
Kalau yang titip itu adalah wadiah. Jadi wadiah itu adalah sebutannya dengan akad titipan gitu ya. Jadi kita menitipkan sesuatu ke seseorang itu misalkan ya, tapi kalau di bank ya berarti kita menitipkannya ke bank gitu ya. Bentar ya, saya coba cek dulu ya. Nah, jadi wadiah itu titipan murni ya, titipan murni. Udah kayak tadi contohnya. Berarti kalau misalkan di bank pengaplikasiannya gimana Bu gitu. Nah, ini ya saya cerita dulu. Saya itu pernah iya sampai sekarang ya masih menjadi salah satu nasabah di bank syariah gitu ya. Dan waktu awal saya dikasih pilihan mau dengan akad apa Ibu gitu. Nah, ya udah saya memilih menggunakan akad wadiah gitu waktu itu ya, waktu si zaman kuliah lah gitu ya, zaman kuliah saya milih. Karena apa ya kita nitip aja, karena kan saya nabung itu ya buat apa namanya buat alur lah, buat alur transaksi aja, transaksi sehari-hari kayak gitu ya. Jadi wadiah itu titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik nanti individu maupun badan hukum yang harus dijaga. Jadi itu wadiah itu prinsip titipan murni atau simpanan, itu wadiah. Ya, kita bahas hari ini, kita bahas wadiah dulu ya. Nah, selanjutnya ada nggak sih sebenarnya Ibu kok harus pakai apa namanya titipan, pakai akad-akad gitu sih? Emangnya ada yang menganjurkan gitu? Atau ada dalilnya gitu? Ada gitu ya. Nanti dicek ya di Al-Quran An-Nisa ayat 58. Ayo dibuka Qurannya ya. Kita baca bareng-bareng. Innallaha ya'murukum antu addal amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat ya. Menyampaikan amanat. Kalau menyampaikan amanat berarti kan kita yang apa namanya kita diberikan namanya titipan kepada yang berhak menerimanya. Nah, selain itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 283 ya, nanti ditulis ya. Nah, itu ya. Itu tadi ya, jadi kita udah tahu wadiah apa, dalilnya apa. Yang selanjutnya bagaimana sih Bu pengaplikasiannya di perbankan ya. Nah, nanti di perbankan itu ada buat tabungan ya, jadi wadiah itu buat tabungan gitu ya, buat tabungan murni ya. Nah, terus kalau kita nabung nitip aja nggak dapat apa-apa dong Bu gitu. Nah, itu kan tadi kan kita dikasih pilihan ya, kita mau milih wadiah atau mau berubah ya. Kalau wadiah ya itu titipan murni, jadi si pihak bank itu tidak apa namanya tidak berhak memberikan bagi hasil gitu, tapi pihak kita untungnya apa dong Bu ya, itu aman buat kita. Nah, si bank nanti ya si bank itu boleh memberikan bonus karena kan uangnya dititipin ke bank. Boleh bank nanti misalkan akhir bulan kok labanya banyak dan lain sebagainya, boleh ngasih bonus gitu ya. Tapi di awal perjanjian, di awal akad, pas waktu temen-temen itu waktu daftar pertama kali itu, bank tidak boleh memperjanjikan, oh nanti saya kasih bonus loh kalau kamu nabung di bank saya ini, nanti saya kasih bonus dari keuntungan saya itu misalkan 50%. Itu tidak boleh ya anak-anak semuanya. Itu ya itu sekilas tentang wadiah gitu ya. Nanti wadiah pun itu juga akan dibagi lagi gitu ya, ada 2 pembagiannya, wadiah yat amanah sama wadiah yat domanah gitu ya. Nah ya, jadi nanti
ini menjadi tugas kalian, nanti kirim ke kolom komentar nih. Nah, yang satu tadi ingat ya, berarti kan satu kelas itu ada 30 ya, satu kelas kan ada 30 sisa. Saya kasih tugas ini diinget-inget ya apa yang udah saya bahas tadi. Yang pertama tadi kita membahas mengenai penghimpunan dana. Jadi di penghimpunan dana itu ada namanya akad, ada 2 akad. Nah, untuk absen ya, ingat-ingat untuk absen 1 sampai 10 nanti tulis di kolom komentar saya, ketik nama, kelas, nomor absen ya, untuk semuanya dulu, ketik nama, kelas, nomor absen, terus jawabannya. Nah ya, untuk semua kelas 11 AKL 1 sampai AKL 4 nomor absen 1 sampai 10 coba jelaskan kembali apa sih ya akad yang ada di penghimpunan dana di Bank Syariah. Tadi ada 2, coba dijelaskan 2 itu apa aja dan dijelaskan absen 1 sampai 10 ya. Terus absen 11 sampai absen 20 apa ya, ayo gitu ya. Ini ya. Tadi saya menyebutkan landasan syariahnya gitu ya. Ada di Al-Qur'an di Quran surat berapa, ayat berapa tadi ada, saya nyebutin 2, coba disebutin ya. Terus yang selanjutnya, nah absen sama selain itu ya, untuk absen udah deng tadi. Terus selanjutnya untuk absen ke 21 sampai absen 30 gitu ya. Kalau kita menyimpan tabungan dengan akad wadiah gitu, apa saja sih yang didapat sebagai nasabah, apa saja yang didapat kalian boleh mencari di Google apa yang saya bicarakan tadi kan baru sedikit, nanti kalian cari sendiri lagi ya. Terus tadi absen itu ya. Selanjutnya absen terakhir gitu ya. Uraikan apa yang kamu ketahui pembagian dari akad wadiah. Tadi ada 2 juga ya. Oke, diingat-ingat ya, tulis nama, kelas, jangan nama kelas penting, nomor absen, gini aja urutannya, kelas, nomor absen, nama, terus jawaban kalian ya. Jadi boleh soal jawab, boleh langsung jawaban. Itu ya anak-anak semua. Terima kasih pagi ini telah menyempatkan ikut pembelajaran ya. Pokoknya saya tunggu jawabannya, dan nanti kalau ada pertanyaan, ada kritik saran, insya Allah akan saya balas di kolom komentar gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Diingat-ingat hari ini kita belajar mengenai akad di penghimpunan dana, terutama pada akad wadiah ya. Jadi ingat-ingat wadiah itu apa? Titipan murni. Oke ya anak-anakku semua, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Kita akan membahas mengenai akad mudharabah yang ada di penghimpunan dana. Oke, maaf lahir batin. Sampai jumpa di pembelajaran